karena terinspirasi yang pertama dari kemenangan Obama di Amerika yang menggunakan jaringan Twitter dan Facebooker, dan yang kedua terinspirasi dari gelombang perubahan Timur Tengah di Mesir, di Tunisia, di Libya dan Suriah. Maka dibentuklah Facebooker Indonesia untuk mengorganisir gerakan dari dunia maya ke dunia nyata. Hari ini adalah kopi dalam 3 Facebook Indonesia. Sebelumnya kopi dalam pertama dan kedua dilakukan di Jakarta dan sekarang di Bandung. Untuk berikutnya, kopi dalam berikutnya akan kami lakukan di provinsi seluruh Indonesia untuk menggalak kekuatan dunia maya menjadi nyata. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Facebooker Indonesia yaitu mendukung disahkannya rencana undang-undang BPJS dan kemudian menjadi undang-undang BPJS pada 28 Oktober 2011 di Jakarta. Yang kedua adalah aksi bersama elemen buruh dan elemen rakyat lainnya untuk menghapus sistem outsourcing dan buruh kontrak yang sangat merugikan buruh. Yang berikutnya adalah aksi mendukung rencana undang-undang pekerja rumah tangga. Berikutnya adalah aksi mendukung rencana undang-undang perlindungan pekerja migran yang akan disahkan bulan ini oleh DPR RI. Yang berikutnya adalah aksi menolak kenaikan BBM yang menurut kami adalah merugikan rakyat. Aksi berikutnya adalah advokasi tanah transmigrasi di Jambi sebanyak 750 kakak atau 2.000 hektar yang pada tahun 2012 ini akan disertifikasi. Setelah petani di Jambi selama 9 tahun berjuang merebut haknya. Aksi berikutnya adalah aksi May Day bersama gerakan elemen buruh di Jakarta yang tadi baru kita tonton. Yang berikutnya adalah menolak rencana undang-undang tahan pangan. Itu versi pemerintah, karena versi petani adalah rencana undang-undang kedaulatan pangan. Agenda ke depan adalah aksi menghapus sistem outsourcing bersama serikat buruh. Berikutnya, rencana ke depan adalah mengadvokasi guru honorer di Jawa Barat yang berjumlah 15.000 orang untuk menjadi PNS, untuk upah layak, kerja layak, dan hidup layak. Karena guru honorer Jawa Barat itu gajinya 1 bulan ada yang 50.000 dan ada yang tidak dibayar sampai 6 bulan. Kita ketahui bersama anggaran pendidikan di APBN itu jumlahnya 20% dari APBN, yaitu lebih 200 triliun. Tapi kenapa guru honorer itu tidak diurus oleh pemerintah? Sedangkan kita ketahui para koruptor ini, misalnya ini dalam bidang pajak aja terjadi penggelapan pajak tiap tahun yang dilaporkan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Terjadi penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah 400 triliun per tahun. 400 triliun per tahun penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporat besar Indonesia. Kita juga melakukan aksi advokasi melalui kampanye dunia maya dan aksi di lapangan pada 3 TKI yang dibunuh di Malaysia, yang diambil bagian dalamnya. Karena sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak ada respon. Kampanye berikutnya adalah nasionalisasi aset-aset bangsa negosiasi asing.
melalui kampanye dunia maya ataupun aksi di lapangan, yaitu menasionalisasi Freeport, McMoran, tambang emas dan uranium di Papua. Yang kedua adalah menasionalisasi tambang emas Nippon di Sumbawa yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, sampai bentrok di Sumbawa, kantor bupati dibakar di Sumbawa. Yang berikutnya adalah nasionalisasi Chevron di Riau dan Exxon yang mencuri minyak dan gas Indonesia, sementara pemerintah tidak ada bertindak apapun. Untuk itu, penggalangan kekuatan, penggalangan opini akan kami terus lakukan di lapangan maupun dunia maya. Kita yakin bahwa dunia maya bisa melakukan perubahan melalui kopi darat, diskusi, aksi, bertemu seperti ini, maupun bersatu dengan elemen-elemen lainnya. Untuk itu kita datang ke Bandung, kopi darat ketiga, untuk mendengar masalah-masalah rakyat di Bandung, untuk membela petani Jawa Barat. Kami ingin mendengar keluhan dari kawan-kawan di Jawa Barat, terutama masalah rakyat yang akan kita pecahkan bersama. Kalau kita bisa dunia maya, kita turun ke jalan. Kalau kita bisa turun ke jalan, kita duduk di kantornya. Facebook Indonesia akan menggalang kekuatan rakyat melawan kebijakan pemerintah yang tidak peduli terhadap rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara panas, kehidupan bengis dan ganas. Di sela-sela percakapan luka, seorang sahabat datang membawa luka, mengabarkan tentang putusnya hubungan kerja. Kemarin aku jadi anjing penjaga rumah, sekarang aku jadi serigala yang mengembara. Ucapnya menatap cemas, menahan beban, rasa nyeri kemanusiaan. Dari luka mandi cuka bekas cakar Raja Inka, hingga lahirnya raja-raja kecil tak ubahnya seperti kutub busuk, isap darah di sela-sela bilik kesengsaraan. Percakapan terus melebar pada konflik politik, ketimpangan harga minyak dengan maklumat para diplomat, gunjingan subsidi pangan yang meledakkan tawa para tengkulak, hingga kucuran dana kesenian yang dimakan oleh germo-germo kesenian. Lantas bagaimana bergegas lepas dari cemas pada tanah serat kerusuhan, jika dibalik pakaian kemanusiaan, kemasan kesenian, keadilan dan kebenaran, amanat disulap jadi hianat? Tanya tak mendapat jawab, aku guyur tenggorokan dengan kopi tanpa gula, lalu pergi meninggalkan diskusi tanpa solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Facebook Indonesia semakin lama akan semakin membesar dan akan semakin terdengar gaungnya sebagai alat perjuangan. Kita bisa berjuang karena kita adalah ekstra parlementer yang bebas untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat. Saya harap sekali lagi jaga silaturahmi dan terus implementasi kerja demi terwujudnya sebuah cita-cita bangsa. Merdeka! Agak kaget juga nih kalau Ganda Metal dulu ya, selama ini mungkin dibilang masyarakat yang suka demo, suka turun ke jalan. Jelas itu semua adalah bukan tujuan kami memacetkan jalanan, menutup jalan tol. Bahkan di Bekasi kalau pernah dengar, itu semua adalah cara kami, cara kaum buruh dalam menentukan sikap, bahwa buruh juga punya sikap, bahwa buruh juga mampu melawan. Sangat luar biasa Facebook Indonesia ini, dari dunia maya menuju dunia nyata, yang memang itu telah berhasil oleh Obama juga di Twitter. Mudah-mudahan ini dari Facebook juga, bukan dari
ya dari manapun lah yang mampu memimpin bangsa ini, yang betul-betul mengerti, memahami kondisi Indonesia yang katanya kaya raya, akan tetapi sungguh ironis apa yang terjadi sekarang ini, suka atau enggak suka, terima atau enggak terima, kami dari Serikat Pekerja sepakat bahwa pemerintah sekarang adalah pemerintah yang zalim, pemerintah yang telah menerapkan sebuah sistem kapitalis, sebuah sistem yang sangat tidak memanusiakan manusia, sebuah sistem yang membuat penghisapan manusia terhadap manusia, sebuah sistem yang memaksa kita semua rakyat kecil untuk tetap menjadi miskin. Maka dari ini perjuangan kita semua dimulai dari diri kita semua, dari para serikat pekerja, dari seniman, semuanya kita harus menggugat. Saya sepakat dengan menggugat Indonesia, menggugat, saya sepakat. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Kita berharap mari bersatu dari semua lini, entah itu dari serikat pekerja, dari LSM mungkin sekarang ini kita harus memikirkan nasib rakyat, menginginkan adanya perubahan murni, yaitu betul-betul murni dalam memerdekakan Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berjuang. Kita akan buktikan bahwa kita tidak hanya berretorika di Facebook, kita nggak hanya cuap-cuap di Facebook, tapi kita akan buktikan omongan kita, apa yang perlu kita perjuangkan, kita akan perjuangkan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemerdekaan, apapun siap kita lakukan. Saya yakin kesadaran teman-teman berada di tempat gedung Indonesia Menggugat ini, semoga rasa peduli, keberanian melihat diri sendiri, reintegrasi, merefleksi, dan mereorientasi kejati dirian kita Indonesia kembali bangkit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili birokrasi yang pro rakyat. Seperti contoh di tempat kami di Tasikmalaya, sekarang kami sedang fokus untuk melakukan lokasi penambangan pasir besi di daerah Cipatujah, daerah selatan. Nah, saya rasa di tempat Anda juga banyak problem yang memang kita semua tuh bingung gitu. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana tindakan konkret yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sehingga dalam forum ini, mudah-mudahan saya ketika pulang ke tempat ataupun Anda sekarang pulang ke masing-masing itu membawa sebuah bekal, sebuah solusi, sebuah itikat untuk perubahan. Dan saya rasa kita di sini semua satu misi, dari kalangan tua kita semua dapat bersatu dari dunia maya turun ke dunia nyata. Merdeka! Nah, dengan demikian ada kesan bahwa keberadaan guru honorer yang sebenarnya tulang punggung di pendidikan di Indonesia ini dinomorduakan. Jadi pemerintah tidak menganggap keberadaan kami itu ada sebenarnya. Jadi kita terpaksa ikut pola rekan-rekan sekalian dalam memperjuangkan haknya dengan cara berdemo. Dan menurut saya demo itu tidak haram, walaupun status kami guru, karena kami juga sebenarnya pekerja, cuma pekerjaannya di bidang pendidikan. Jadi saya mengimbau kepada rekan-rekan guru yang lain bahwa dalam memperjuangkan hak kita, marilah kita bersatu dengan elemen atau komunitas dengan yang lain bersama-sama, dan kalau perlu dengan berdemo, ya berdemo lah. Kalau kita menuntut dengan jalan radikal, ya radikal lah, tetapi asal benar, asal sesuai koridor hukum. Jangan pantang menyerah. Indonesia membutuhkan kawan-kawan untuk yang peduli untuk melakukan satu perubahan melalui apa yang kita mampu dan kita miliki. Merdeka. Jangan daya sadunya sok atuh karuhun Bandung Bandawasa tos waktosna uga dikeluarkeun. Kangge ngaberesan nu pabelit jadi lempang, nu paong jadi bageur, nu batanghul jadi nurut, nu diajar jadi pinter,
Nusantara jadi beunghar anu mimpin jadi pimpinan jeung hum kasadayana karuhun Bandung Bandawasa. Hayu beungkeutkeun, hayu sapilulungan, hayu sauyunan, hayu silih asa, hayu silih asih, hayu silih asih, hayu silih asu, hayu silih gawangi, hayu silih wawanen bramiang makalangan. Tong galider, tong salempang, keur ngaguar interna Bandung Bandawasa anu saestuna. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di sini bukan berarti mengadakan suatu konfrontasi, tapi kita hanya menentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kita cinta damai, setuju? Bukan berarti kita melawan, kita tidak anarkis. Justru kebijakan mereka lah yang anarkis. Untuk selanjutnya, marilah kita berjuang bersama-sama. Pesan saya kepada Presiden Facebook Indonesia, Bang Bram Revolver, kegiatan ini tidak terputus pada buruh. Kita adakan kegiatan yang lebih bersifat juga dalam budaya seperti yang saat ini kita laksanakan. Aksi sosial ke depan mungkin kita akan diskusikan untuk mengunjungi panti jompo, anak yatim piatu yang sudah lagi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka saya hanya percaya kita udunan 1000 ewan beli tanah, beli sungai, beli laut dari sekarang. Jadi jangan kita, tapi orang miskin yang ada di Indonesia kumpulkan turun dari tangan buat rekening gitu. Tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.